Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astunggara rek saiki Santi sik ndek tanah Jawa, tepate ndek Kediri, Jawa Timur. Kediri ki kisah ku akeh. Kisahnya tuh banyak. Banyak pusat-pusat untuk leluhur kita, leluhur Nusantara itu berasal dari Kediri, Jawa Timur. Contoh nih Ida Pedanda Sakti Wawurawo, Ratu Niang Dira, terus Empu Barada, terus ada lagi juga banyak untuk yang di sini yang beliau memberikan semangat kepada Nusantara bahkan di semesta ini. Nah, di sini Santi ada yang unik karena ingin membahas sebuah asmara, yaitu asmara dari Eyang Lembu Suro dan Dewi Kilisuci yang memang sudah melegenda di Kediri, Jawa Timur. Dan ini sebuah pelajaran buat para perempuan nih ya. Buat para perempuan, kalau sudah ada laki-laki yang berjuang, udah ada laki-laki yang berkorban, udah ada laki-laki yang bisa memberikan rasa cintanya, tanggung jawabnya, ya kita berikan cinta yang setara, kita berikan tanggung jawab yang luar biasa, kita berikan kesetiaan kita, jangan dipermainkan ya kan, karena nyari laki-laki yang memperjuangkan kita itu nggak gampang, bener nggak tuh Gus? Nah ini kameranya tuh Gus ya. Nah itu juga untuk para laki-laki, untuk nasihatnya, jika kalian mencintai perempuan, jangan lupa agar kalian berjuang ya, bagaimana untuk mendapatkan cintanya agar hidup bersama dengan cinta kasih yang luar biasa, saling melengkapi. Dan ini adalah sebuah pelajaran bahwasanya untuk jika memang kalian yang mengalami fase-fase cinta, tidak cinta, janganlah memberikan pengharapan atau memberikan sebuah ekspektasi yang tinggi sehingga nanti takutnya menimbulkan kekecewaan. Jika cinta kita perjuangkan dan bilang cinta, bilang enggak ya udah bilang aja lunas ampura atau minta maaf kayak gitu kan. Tapi apapun itu Santi mendoakan agar pemirsa Santi Dharma Chandra agar bisa bahagia dengan cinta yang selaras, cinta yang setara, cinta yang satu visi misi dan cinta yang bagaimana mendekatkan diri kita kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, karena bagaimanapun secinta kita kepada manusia, kita selalu menempatkan cinta kita kepada Tuhan itu yang paling utama. Oke, nanti bagaimana untuk ceramah atau nasihatnya dari Romo Darmika bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Matur Swastiastu. Swastiastu. Astunggara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi masih di perjalanan napak tilas Kediri, Jawa Timur. Kediri ini pusatnya leluhur Nusantara nggih Romo nggih. Sing beliau bisa napak tilas kemana aja, salah satunya adalah Ida Pedanda Sakti Wawurawo. Terus beliau melakukan perjalanan ke Pasuruan, Banyuwangi, Bali, Lombok sampai di Sumbawa. Nah, Santi kan tadi belajar banyak hal dengan Romo Darmika. Jadi ini kenalan dumun. Untuk nama pepasehnya sebagai Sulingge, nama lengkapnya Sire. Romo. Swastiastu. Swastiastu. Ya, nama lengkapnya yang kemarin belum di upacara Nabi, yaitu Ide Pandita Darmika Sandi Kertajaya. Setelah tanggal 9 April kita dinobatkan dari Nabi untuk menaik tingkatan lagi menjadi nabi. Namanya, berarti bisa untuk mendikse napak berarti ya. Ide Pandita Nabi Darmika Sandi Kertajaya. Griya Argosari, Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. RT-nya Romo yang RT-nya 1 RW 5. Nomornya 9. Oh, nomor 9. Nomor yang hoki ya. Kalau ke Griya Argosari tulis saja Griya Argosari Ida Pandita Darmika Sandi Kertajaya, sudah ketemu lah di sini ya. Baiklah Romo Darmika, Santi ini kan untuk belajar, untuk berbicara tentang Kediri kan nggak ada habisnya ya. Kemarin udah ini untuk mercusuar jagat udah Santi liput. Terus bagaimana sejarah tentang calon arang sedikit banyak sudah Santi informasikan. Nah, Santi penasaran tentang Lembu Suro, kisah cinta nih. Buat remaja yang galau-galau, buat laki-laki yang harus berkorban memperjuangkan cintanya, bisa belajar di Kediri ya. Romo, bagaimana sih cinta yang unik ini yang dari Lembu Suro dan Dewi Kilisuci? Nah, ini bagaimana ini?
biar generasi muda Hindu biar berjuang untuk cintanya. Iya. Legenda atau cerita Kediri itu antik dan unik. Ya, Kediri sendiri adalah suatu cikal bakal untuk adanya jagat raya ini. Dimulai dari Kediri. Kediri diambil dari diri sendiri. Sehingga kalau kita sudah mau melangkah untuk mencari kedamaian, menuju kedamaian, harus nomor satu diri sendiri disiapkan lahir dan batin untuk menuju kedamaiannya jagat. Sehingga ada kata yang namanya Kediri. Nah, Kediri ada kaitannya dengan itu tadi, cerita atau legenda Lembu Suro dengan beliau Ili Suci. Ada cerita yang pada saat itu mengadakan sayembara. Sayembara, barang siapa yang bisa mengatasi, menang sayembara itu bisa diangkat, bisa menjadi suaminya Dewi Kili Suci. ya. Dewi Kili Suci itu berarti anak raja, Romo. Ya, ada keturunan seperti itu, ada cerita-cerita yang seperti itu, sehingga banyak orang yang mencari sisik melek, mencari jati dirinya beliau ke Kediri yang ada di Gunung Klothok. Gunung Klothok di sana ada tingginya seperti itu. Lalu kembali lagi ke cerita itu, yaitu setelah Lembu Suro memenangkan sayembara, dia tidak langsung diangkat menjadi suaminya. Akhirnya beliau disi menginginkan permintaan lagi supaya membuat sumur yang satu malam sudah selesai. Ternyata disanggupi oleh Dewi Kili Suci. Lembu Suro itu dibuatkan sumur yang ada kaitannya dengan kelut. Nah, ternyata pada saat pembuatannya sumur itu belum sampai selesai, waktunya belum begitu selesai, ada supaya bisa gagal membuat sumur. Akhirnya belum waktunya ayam berkokok, dia sudah membuat sesuatu supaya ayam bisa berkokok lebih awal, sehingga beliau tidak jadi menjadi istrinya Lembu Suro. Bahkan pada saat itu Lembu Suro yang ada di dalam sumur itu banyak sesuatu benda yang dijatuhkan ke sana, sehingga beliau meninggal di saat pembuatan sumur itu tadi. Namun ada sesuatu yang suara kapan boyo, kalau janjimu tidak sesuai dengan hal yang kau katakan, ada sesuatu yang terus tidak nyaman yang ada di Kediri. Ternyata dengan adanya perubahan zaman, waktu ke waktu dan sebagainya, legenda cerita itu terus menerus diceritakan. Pandita ada sesuatu yang kita tarik ke dalam, yaitu bagaimana unsur beliau itu yang sudah masuk perangkap di dalam sumur itu tidak mengganggu kita atau generasi yang saat ini masih menjalankan kehidupan. Akhirnya punya sesuatu unsurnya beliau kan ada di daerah Kediri. Akhirnya kita membuat sesuatu supaya beliau itu bisa lepas dari hal yang terdampar di sana, yaitu kita adakan upacara pengentas. Pengentas. Jadi gini, Romo sebagai putra daerah asli Kediri nih, yang sudah menjadi sulinggih juga, jadi memberikan sesuatu hal rasa bakti yakni kepada Lembu Suro sendiri, yang tadi mengambil tanah 4 kabupaten yang mengelilingi Kediri. Bahkan lebih. Bahkan lebih ya? Berarti terus habis itu untuk upacara entas-entasnya manfaatnya apa buat Lembu Suro sendiri? Manfaatnya yaitu karena beliau seperti itu tidak ada yang peduli. Nah, jadi pandita itu yang diupacara tidak harus yang saudaranya, harus kerabat dekat. Kalau memang tahu situasi seperti itu, harus cepat-cepat dilaksanakan supaya imbasnya tidak mengganggu kehidupan kita dan anak turun kita. Yaitu kita mengambil sampel tanah sebagai cara untuk kena ya Astungkara, mencari simbol tanah yang mengelilingi Kediri. Dari simbol tanah dari Kabupaten Jombang, simbol tanah dari Malang, simbol tanah dari Blitar, simbol tanah dari Tulungagung, simbol tanah dari Nganjuk. Bahkan pada waktu itu kita ada upacara di
Odalan di Pura Alas Ketonggo Ngawi, kita pun juga mengambil dari sana dan dari Ponorogo juga. Akhirnya kita kumpulkan simbol tanah itu, kita upacarai. Siapa ada unsur Lembu Suro yang di tempat itu, kita upacara pengentas sampai upacara nyekah, sampai upacara ngororasi, sampai upacara ngelinggih yang kita sunyakan. Kalau dia sudah lepas dari itu, imbasnya kan bisa ngayomi anak turun atau umat atau alam yang ada di jagat raya ini. Dengan adanya itu kita imbasnya bagaimana, yang penting kita sudah melakukan upacara yang tulus, yang tanpa pamrih. Nah, pamrihnya apa? Supaya jagat bisa menjadi tentram. Sehingga beliau Lembu Suro yang sekarang menjadi cerita, Pandita sudah mengadakan upacara itu. Saat upacaranya ya seperti ini, di dalam Galungan dan Kuningan. Antara rentan waktu Galungan dan Kuningan ini ya? Kuningan. Pada waktu itu kita upacara di hari Jumat, terus jam 11 berapa menit, harinya Sabtu Kuningan itu kita sunyakan. Akhirnya kita kembalikan ke alamnya supaya menuju ke sananya menjadi hal yang lebih syukla daripada yang kemarin belum pernah diupacara. Itulah usaha Pandita untuk mengupacarai supaya imbasnya dunia dan isinya tentram. Baiklah Romo. Tadi kan Romo sudah mengungkapkan tentang upakara yang dilakukan untuk di Kediri, tentang beliau. Nanti manggilnya Eyang Lembu Suro ya, karena itu kan udah cerita leluhur kita. Nah, ini balik lagi ke topik tentang percintaan Romo. Ya kan, kapan lagi anak muda diceramahin sama Romo Pandita untuk bagaimana? Ini kan Santi lihat tadi ceritanya Eyang Lembu Suro sama Dewi Kilisuci ini kan, Dewi Kilisuci meninggalkan Lembu Suro agar tidak dijadikan suami, bahkan dikubur, dikhianati lah seperti itu, karena melihat perjuangannya. Itu pasti ada sebuah mungkin Lembu Suronya sendiri tuh mengutuk ke Dewi Kilisuci, kesel lah, mangkel lah, kok ngini usahaku wis berjuang demi cinta, kok kon koyo ngini ngono kan. Nah, itu mungkin nanti anak keturunannya Dewi Kilisuci mendapatkan imbasnya atas rasa jengkelnya dari Eyang Lembu Suro. Mungkin ada yang mengalami perceraian atau mengalami pengkhianatan atau mengalami kok belum nikah-nikah. Caranya agar menghapuskan hal-hal yang negatif pada diri perempuan agar mendapatkan jodoh dengan lancar, dengan baik, kan kita nggak pernah tahu ya karma-karma leluhur itu. Apa sih, ada ritualnya nggak sih Romo? Ya memang ada cerita, ada dongeng, kadang kita dengar sendiri yang ada kaitannya dengan Kilisuci itu yang ada di Gunung Klothok. Nah, Gunung Klothok itu ada perjalanan laki dan perempuan yang mau menjalin hubungan rumah tangga. Kalau belum resmi ke sana, biasanya banyak yang putus karena ada pengaruh itu tadi. Tapi setelah kita melakukan upacara itu, kita itu kok dengarnya sudah tidak seperti yang kemarin. Seringkali kalau ke sana pasti putus karena ada imbasnya seperti itu. Kalau kita sudah dengar ada hal yang seperti itu, sudah ada perubahan ke sana, yang penting tujuannya baik, tujuannya nyaman untuk laki dan perempuan untuk melakukan tujuan menuju ke Grihasta dengan tanggung jawab. Akhirnya kok berita-berita itu sudah agak berkurang daripada yang belum kita upacarai. Sehingga sebenarnya apapun yang kita jalankan pasti ada upacaranya, ada ritualnya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Suatu contoh, siapa tahu ada selalu sakit dan sebagainya, ada namanya upacara. Kalau laki perempuan ada upacara namanya pada waktu upacara wukunya Sang Semara. Jadi supaya diupacarai, supaya ada keinginan atau gairah untuk ingin berumah tangga. Bahkan ada upacara kalau di Jawa kadang ada namanya ruatan. Kalau di Rontar kita, di
kitab Respartikalpa, namanya upacara Bayuh, Bayuh Hoton, Bayuh Melek. Di Griya Argosari sudah seringkali mengadakan upacara Bayuh Hoton, Bayuh Melek yang ada di dilaksanakan di Griya Argosari. Kembali lagi yaitu tadi kalau kita jenjangnya istri atau wanita dan laki-laki, memang untuk memupuk proses menuju jenjang grihasta memang harus diawali yaitu rasa tanggung jawab yang dari pribadinya sendiri-sendiri, supaya perjalanan itu bisa menuju kakek-kakek, ninen-ninen, sehingga perjalanan rumah tangga bisa bisa harmonis. Beliau Kaligyan yang Kamajaya Dewi Ratih. Baiklah, matur suwun Romo atas ilmunya, dan buat pemirsa Santi Dharma Chandra ini khususnya tentang bagaimana untuk perasaan, bagaimana tentang kehidupan sehari-hari kita sebagai umat Hindu, dan semua yang umat sedharma juga tak lepas dari upakara ritual-ritual suci. Bagaimana kita harus bisa menjalin komunikasi dengan walake, dengan pemangku, pemuka agama, semuanya kita harus bisa menjadi satu kesatuan seperti itu kan. Baiklah, nasihatnya Romo untuk generasi muda yang galau-galau, yang putus cinta atau yang sedang dimabuk asmara, bagaimana Romo? Ya, memang itu proses hidup harus dijalani. Memang ya prosesnya perjalanan hidup tidak lepas dari karma wasananya sendiri. Jadi yang kita nikmati, kita ikuti proses hidup ini adalah karma yang dalam kehidupan yang lampau yang masih ada di kita jalani, supaya nanti para pemuda atau pemudi di Hindu, saya pesan kalau kita sebagai umat Hindu harus betul-betul kuat seradanya, harus betul-betul paham di Hindu sendiri. Jadi umat Hindu yang masih kaum perempuan yang masih lanjang, yang laki-laki yang masih bujang, harus punya ilmu yang namanya menarik. Selagi-lagi harus mempunyai ilmu yang namanya menarik. Jadi umat Hindu jangan sampai tertarik. Tertarik kan keluar Hindu. Nah, umat Hindu harus mempunyai ilmu menarik. Jadi membuat teman dekat kita menjadi Dharma lagi, Hindu lagi. Jangan sampai terkecoh oleh harta benda yang tidak abadi, yaitu jangan sampai kita jadi umat Hindu yang sudah tekun tertarik. Kalau bisa menarik, biar nggak lokot. Baiklah, luar biasa Romo Santi ngaturaken sukma banget sudah diterima di Kediri. Jadi buat teman-teman jika ingin nangkil ke Sulinggih asli Jawa, Sulinggih Kediri, ada di Desa Bangsongan di RT 15 ya. RT 1 RW 5 nomor 9 ya. Nanti untuk di Griyanya Griya Argosari. Seperti itu. Nanti bisa konsultasi, diskusi sama Romo. Kan biasanya Romo idolanya dari anak-anak Arema Malang juga. Iya, dari Malang banyak. Mas Dwi, Kang Wanto, ya kan itu. Dari di Griya Argosari sendiri banyak saudara-saudara yang dari Muslim, dari Katolik dan sebagainya. Pada saat mengadakan upacara pengentas dia pun ngikut ya. Jadi pada saat upacara pengentas Atman itu tidak punya agama, jadi Atman diupacarai atau sesuatu diupacarai supaya menjadi linggih yang. Setelah itu bisa memberikan anugerah kepada kita, anugerahnya kita terima dan kita punya tugas yaitu Mahayayuning Bano, khususnya Mbak Santi, harus jangan sampai putus untuk melaksanakan karya demi agama, demi Dharma. Matur suwun semangat Romo. Nanti kalau Santi lagi ke Kediri lagi nanti nangkil ke Romo nggih. Lunas doanya, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Tutup para Mas Santi nggih Romo nggih. Om Santi.